Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu oke, yes, Allahu Akbar. Yuk, kembali kita akan belajar IPA bersama dengan Pak Guntur. Belajar IPA dengan bahagia. Oke, sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait organisme tanah. Nah, sebelumnya kalian kan sudah mencari nih bagaimana caranya membuat tanah itu sehat dan yang tadinya tidak sehat menjadi sehat lagi. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih dalam terkait organisme tanah. Ya, disimak ya. Nah, yang pertama, apa sih sebenarnya organisme tanah itu? Organisme tanah itu adalah semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, yang seluruh atau sebagian dari fase hidupnya itu berada dalam sistem tanah. Apa aja itu? Ada mikrofauna, terus makrofauna, dan mikroflora. Banyak jenisnya. Kita akan lebih memperdalami semua itu di sini sekarang ya. Kemudian setelah kalian mengetahui nih organisme tanah itu ada apa saja tadi, ada mikrofauna, makrofauna, dan mikroflora. Lalu apa manfaatnya dari organisme tanah tersebut? Nah, ternyata organisme tanah itu memiliki peranan penting loh dalam kesuburan tanah. Nah, aktivitas sebagai pengendali kesuburan tanah ditunjukkan dengan memperbaiki beberapa sifat fisik tanah yang meliputi struktur tanah, tekstur dan konsistensi tanah, retensi, dan pergerakan air, serta pertukaran gas yang ada di dalam tanah. Nah, maka kita harus menjaga juga nih semua organisme yang ada di dalam tanah. Jangan sampai membuat organisme yang ada di dalam tanah ini menjadi tercemar dengan perbuatan kita. Selanjutnya, kalian sudah tahu tuh manfaatnya, tapi tahu nggak sebenarnya organisme tanah itu digolongkan ke dalam 3 kelompok loh. Ada mikrobiota, ada mesobiota, ada makrobiota. Nah, apa sih itu? Nah, mikrobiota adalah jasad mikro yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Maksudnya mata ya gitu aja. Dan ukurannya ini kurang dari 0,2 mm. Contohnya apa? Contohnya protozoa, bakteri, jamur, dan lain-lain. Ya. Lalu selanjutnya ada mesobiota, yaitu jasad yang berukuran antara 0,2 mm sampai dengan 10 mm. Artinya jasad yang sudah dapat dilihat dengan mata, tetapi ukurannya masih kecil. Contohnya apa? Ada tungau, semut, kutu, lalat, dan lain-lain. Nah, dan selanjutnya ada makrobiota, yaitu jasad makro yang berukuran lebih besar dari 10 mm. Contohnya seperti cacing tanah, keong, dan ya banyak lagi lah yang ukurannya intinya lebih besar dari 10 mm. Dari kesemuanya itu, yang terdiri dari makro, meso, dan mikro, ternyata yang memiliki efektivitas yang lebih tinggi yaitu adalah mikrobiota terhadap produktivitas tanah dan terhadap tanaman. Dia memiliki efek yang jauh lebih besar dibandingkan efek dari makrobiota.
Nah, yang terakhir adalah peran jasad hidup atau organisme dalam pembentukan tanah. Apa sih? Apakah mereka memiliki peran yang penting? Yang tadi kan sudah dibilang ya, mereka itu memiliki peran penting. Nah, salah satunya yaitu jasad hidup yang memegang peranan besar dalam pembentukan tanah adalah vegetasi. Apa sih vegetasi itu? Vegetasi itu adalah beragam tanaman atau tumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Nah, vegetasi ini sangat berperan penting dalam pembentukan tanah. Seberapa penting sih? Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa di bawah kondisi lingkungan yang berbeda ternyata profil tanah padang rumput mengandung lebih banyak bahan organik terdistribusi oleh uniform di dalam tanah menurut kedalaman dibandingkan dengan profil tanah hutan. Nah, itu tergantung dari vegetasinya, vegetasi yang ada di padang rumput dan vegetasi yang ada di hutan. Ya. Jenis vegetasi itu mempengaruhi pula siklus hara. Seperti diketahui, akar tanaman mengabsorpsi unsur-unsur hara dari larutan tanah dan mentransportasikannya ke daun, batang maupun pucuk tanaman. Nah, jika bagian atas tanaman mati dan jatuh ke permukaan tanah, maka dekomposisi bahan organik akan membebaskan unsur-unsur itu ke dalam larutan tanah. Nah, itulah yang membuat tanah menjadi sehat. Ya, adanya dekomposisi dari bahan organik yang akan membebaskan unsur-unsur itu ke dalam tanah atau larutan tanah. Ya. Itu untuk peranan organisme dan juga materi terkait organisme tanah. Alhamdulillah sudah tersampaikan materi terkait organisme tanah. Semoga materi ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya, sekian dari Pak Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.